Syekh Mu'ud dengan membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau buatkan cinta. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh muslim, yang mana tokoh muslim ini sudah sangat terkenal, bahkan tidak hanya di kalangan umat muslim saja, tokoh muslim ini sangat terkenal di kalangan non-muslim. Ya, merupakan tokoh muslim ini merupakan seorang panglima tempur yang sangat luar biasa gagahnya ya. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 17 Rajab 835 Masehi atau 30 Maret 1432 Hijri. Oh maaf, 7 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi. Muhammad Al-Fatih ini dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hummahatun. Hummahatun ini merupakan seorang ibu Muhammad Al-Fatih dan merupakan istri keempat dari ayah Muhammad Al-Fatih. Ayah Muhammad Al-Fatih itu namanya adalah Sultan Murad II ya. Sultan Murad II ini merupakan Raja Utsmaniyah pada masa itu. Nah, Sultan Murad II ini sangat-sangat memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Sultan Murad II ini menginginkan anaknya itu menjadi seorang raja, menjadi penerus seorang raja yang arif, yang bijaksana, dan juga yang adil. Nah, tidak heran dengan kegigihan Sultan Murad II atau ayahnya Muhammad Al-Fatih ini, Muhammad Al-Fatih pada umur 8 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan Sultan Murad II ini mengirimkan beberapa guru kepada Muhammad Al-Fatih. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Al-Qurani. Nah, sesuai dengan namanya, Syekh Ahmad Al-Qurani ini mendidik Muhammad Al-Fatih yaitu dengan didikan Al-Quran. Kemudian yang kedua, gurunya itu ada yang namanya Syekh Muhammad As-Samsuddin. Nah, Syekh Muhammad As-Samsuddin ini merupakan seorang ulama yang sangat besar, ulama yang sangat berpengaruh pada masa itu, ulama yang mempengaruhi sejak masa kecil Muhammad Al-Fatih sampai Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Nah, Syekh Muhammad As-Samsuddin ini merupakan seorang ulama yang ahli dalam ilmu matematika, ilmu falak, ilmu hadis, dan juga ilmu fikih ya. Tidak heran Muhammad Al-Fatih juga dididik dengan ilmu falak, ilmu matematika, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Nah, pada umur 11 tahun Muhammad Al-Fatih diutus oleh ayahnya untuk memimpin suatu wilayah yang mana pengutusan ini sudah menjadi budaya bagi kerajaan Utsmaniyah pada masa itu. Nah, budayanya itu adalah mengutus penerus-penerusnya atau pangeran-pangerannya memimpin suatu wilayah yang mana tujuannya itu adalah untuk nanti bekal kelak ketika pangeran-pangeran tersebut sudah naik tahta menjadi seorang raja. Nah, itu kehebatan Muhammad Al-Fatih ya. Bahkan Muhammad Al-Fatih ini sangat menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Utsmani, bahasa Turki, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan ya bahasa Latin. Nah, pada tahun 1444 Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih mengadakan perjanjian dengan salah satu kerajaan, yang mana kerajaan itu kalau nggak salah namanya itu kerajaan Hongaria ya. Kerajaan Hongaria. Nah, Sultan Murad II ini, ayahanda Muhammad Al-Fatih mengadakan perjanjian dengan kerajaan Hongaria yang mana isi perjanjiannya itu adalah genjatan senjata atau perdamaian. Nah, karena sudah mengadakan perjanjian. Dengan begitu, karena Sultan Murad II ini, ayah Muhammad Al-Fatih lebih tertarik kepada ilmu agama dan ilmu seni daripada ilmu politik. Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih turun tahta dari seorang raja. Kemudian menggantikan Muhammad Al-Fatih menjadi seorang raja, mengangkat seorang raja. Nah, pada saat itu Muhammad Al-Fatih ketika menjadi seorang raja umurnya masih 11 tahun. 11 tahun sudah menjadi raja. Nah, itu kehebatan Muhammad Al-Fatih ya. Kemudian pada periode pertama kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ini, kerajaan Utsmani ini
diserang oleh kerajaan Hongaria. Kerajaan Hongaria ini mengingkari perjanjian yang sudah dibuat oleh Sultan Moro II dan kerajaan Hongaria tersebut. Nah, kerajaan Hongaria ini mengumpulkan kekuatan dari 3 gabungan. Yang pertama dari kerajaan Portugis, yang kedua dari kerajaan Hongaria itu sendiri, kemudian yang ketiga dari kerajaan Wallachia. Nah, ketiga kerajaan tersebut membentuk satu pasukan, kemudian menyerang kerajaan Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih ini. Nah, ketiga kerajaan tersebut, ketiga gabungan pasukan tersebut menyerang habis-habisan kerajaan Utsmani yang dipimpin Muhammad Al-Fatih ini. Nah, mau tidak mau Muhammad Al-Fatih ini memanggil kembali ayahnya untuk memimpin pasukannya. Tetapi apa jawaban sang ayah? Sang ayah itu memberikan jawaban, aku tidak mau lagi menjadi seorang raja, kamu aja yang pimpin. Nah, tetapi bukan Muhammad Al-Fatih jika kehabisan akal. Kebanyakan kayak gitu sehingga support kerja itu enggak paling sangat setiap baik kita hadir dan alasan kita hadirnya apa saya mau masuk ke berita acara mau lapor ke Pak Usman. Nah, dikarenakan Sultan Moro II ini, ayah Muhammad Al-Fatih sudah tidak mau lagi memimpin kerajaannya, Muhammad Al-Fatih kemudian tidak kehabisan akal. Muhammad Al-Fatih mengirimkan satu surat yang mana isi suratnya itu adalah jika ayah seorang sultan itu raja ya pada masa Utsmaniyah, jika ayah seorang sultan, maka pulanglah dan pimpin pasukan ayah. Dan jika aku adalah sultan, menurut Muhammad Al-Fatih, jika aku adalah sultan, maka aku perintahkan ayah untuk memimpin pasukanku. Nah, mau tidak mau Sultan Moro II ini, ayah Muhammad Al-Fatih ini kembali pulang dan memimpin pasukannya. Kemudian singkat cerita, melibas habis semua gabungan pasukan dari kerajaan Hongaria, kerajaan Portugis, dan kerajaan Wallachia. Nah, kemudian perdana menterinya, kalau dari kerajaan itu adalah penasehat rajanya itu menyuruh mendesak kepada Sultan Moro II ini untuk memimpin kembali kerajaannya. Kemudian Sultan Muro II ini, ayah Muhammad Al-Fatih, memimpin kembali kerajaannya dan memimpin sampai beliau wafat. Beliau wafat pada tahun 1451. Nah, pada tahun 1451, kemudian penasehat kerajaan itu mengangkat kembali Muhammad Al-Fatih untuk dijadikan sebagai raja. Kemudian, pada saat 1451 ini, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan seluruh pasukannya, melatih pasukannya, kemudian mendidik pasukannya. Ya, jadi tidak hanya melatih, Muhammad Al-Fatih ini mendidik pasukannya, yaitu membentuk pasukan khusus, membentuk pasukan elit, kemudian membentuk setiap pasukan, setiap kubu, membentuk kubu-kubu terhadap pasukan tersebut. Nah, setiap kubu tersebut diselapi oleh Muhammad Al-Fatih seorang ulama. Tugas ulama ini yaitu membentuk karakter pasukan yang sesuai dengan Qur'ani dan sesuai dengan Sirah Nabawiyah. Nah, pada tanggal 6 Maret 1453, kemudian Muhammad Al-Fatih dan seluruh pasukannya menyerang kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih dan seluruh pasukannya menyerang dari Muhammad Al-Fatih itu menyerang dari 3 sudut. Yang pertama dari daratan, yaitu langsung kepada benteng Konstantinopel ini. Yang kedua yaitu menyerang dari bawah tanah. Kemudian yang ketiga menyerang dari laut. Nah, kemudian sampai pada tanggal 20 tidak kunjung hasil. Pasukan Muhammad Al-Fatih dapat dikalahkan oleh pasukan Konstantinopel. Kemudian Muhammad Al-Fatih itu mengumpulkan kembali pasukannya, dan Muhammad Al-Fatih berbicara kepada seluruh pasukannya untuk mengumpulkan panglima-panglimanya, dan Muhammad Al-Fatih berbicara kepada panglima-panglimanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah kalah. Kemudian datanglah salah seorang dari pasukannya tersebut. Salah seorang itu diketahui bahwa orang tersebut adalah penasehat pada masa kerajaan yang masih dipimpin oleh Sultan Moro II ini. Nah, penasehat itu namanya adalah Khalil Pasha. Nah, si Khalil Pasha ini ngomong kepada Muhammad Al-Fatih bahwa saya tahu Anda Muhammad Al-Fatih sejak Anda dilahirkan. Saya tahu Anda Muhammad Al-Fatih sejak Anda dididik. Dan saya tahu Muhammad Al-Fatih Anda sekarang sudah menjadi seorang panglima tempur yang sangat luar biasa gagahnya.
Kemudian apa yang Anda lihat sekarang? Pasukan Anda tidak dapat membobol kota Konstantinopel ini. Sudahlah, kita pulang saja. Kemudian datang lagi salah seorang, diketahui namanya itu adalah Jaganus Pasha. Nah, Jaganus Pasha ini merupakan seorang mu'alaf. Jaganus Pasha ini kemudian ngomong kepada Muhammad Al-Fatih, jangan dengarkan si Khalil Pasha itu, sebab Khalil Pasha ini sudah diketahui disogok oleh kerajaan kota Konstantinopel. Kemudian Jaganus Pasha ini ngomong kepada Muhammad Al-Fatih, tujuan kita dari kerajaan Utsmaniyah ke sini yaitu untuk menghancurkan atau mengalahkan Konstantinopel ini. Jadi bukan tujuan kita jika sudah sampai di sini pulang lagi kepada kerajaan Utsmaniyah. Nah, kemudian Muhammad Al-Fatih tahu di sana bahwa jantung pertahanan dari kota Konstantinopel itu adalah sebelah utara, yaitu dari Selat Tandukmas. Nah, kemudian Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya, mengumpulkan seluruh kapal-kapalnya untuk pergi ke Selat Tandukmas. Tapi permasalahannya belum selesai sampai situ. Muhammad Al-Fatih ketika ingin melewati Selat Tandukmas itu, Muhammad Al-Fatih dan seluruh pasukannya dijaga oleh besi rantai yang sangat besar, yang jika rantai tersebut ditabrak oleh kapal, maka yang hancur bukan rantainya tetapi kapalnya. Nah, namanya juga Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini banyak akalnya, cerdas ya. Muhammad Al-Fatih kemudian mengumpulkan kapal-kapalnya itu dan memparkirkan di salah satu daratan, namanya daratan Galatsa ya, nama daratannya itu. Nah, kemudian datanglah salah seorang panglima kemudian ngomong kepada Muhammad Al-Fatih, "Wahai Sultan, apakah yang akan Anda lakukan?" Kemudian Muhammad Al-Fatih mengutus seluruh pasukannya untuk memindahkan kapal tersebut dari laut ke daratan, dari daratan kemudian sampai ke Selat Tandukmas. Tetapi seorang panglima itu ngomong kepada Muhammad Al-Fatih, "Wahai Muhammad Al-Fatih, wahai Sultan, apakah Anda lupa bahwa Galata ini merupakan daratan yang tidak datar? Atau Galata ini merupakan daratan yang terdapat beberapa bukit?" Ya, dikarenakan waktunya sudah habis, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.